Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Kojongian SHMH. Saya merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya merupakan dosen bidang ilmu hukum, khususnya mata kuliah kriminologi. Riwayat pendidikan saya S1 di Universitas Haluoleo Kendari tahun 2004 dan S2 di Universitas Hasanuddin pada tahun 2008. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah kriminologi dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan menguraikan secara detail pengertian, tujuan, ruang lingkup, serta perkembangan kriminologi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis aliran-aliran dalam kriminologi dan menggunakan pendekatan dan perspektif kriminologi sebagai solusi masalah kejahatan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan dengan mengaitkan kriminologi dengan hukum pidana sebagai solusi masalah kejahatan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja dan tindak pidana oleh anak sebagai solusi masalah kejahatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis etiologi kenakalan remaja dan etiologi kriminal secara umum sebagai solusi masalah kejahatan. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis sebab-sebab menjadi korban kejahatan dengan melihat peran dan penderitaan korban guna solusi masalah korban kejahatan. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis teori-teori kriminologi modern sebagai solusi masalah kejahatan. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis sebab-sebab terjadi kejahatan konvensional sebagai solusi masalah kejahatan konvensional. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis bentuk-bentuk perlindungan korban kejahatan sebagai solusi masalah kejahatan. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan kekerasan dan kejahatan kekerasan seksual sebagai solusi masalah kejahatan. 11. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis sebab-sebab anak dan perempuan menjadi korban kejahatan sebagai solusi masalah kejahatan. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis kejahatan mayantara dan sebab-sebab orang menjadi korban kejahatan sebagai solusi masalah kejahatan. 13. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis upaya-upaya penanggulangan kejahatan dan kenakalan remaja sebagai solusi masalah kejahatan. Dan 14. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan dengan mengaitkan peran institusi penegak hukum sebagai solusi masalah kejahatan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah kriminologi membahas pengertian, ruang lingkup, tujuan, mempelajari kriminologi, kejahatan dan korban, serta sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan kriminologi, teori-teori kriminologi, dan viktimologi, juga memberikan contoh-contoh kasus kejahatan yang marak terjadi. Untuk bahan kajiannya adalah 1. Pengenalan kriminologi, definisi, tujuan, ruang lingkup, dan perkembangannya. 2. Aliran-aliran, pendekatan, dan perspektif kriminologi.
3. Kejahatan kaitan kriminologi dengan hukum pidana. 4. Kenakalan remaja dan tindak pidana oleh anak. 5. Etiologi, kenakalan remaja dan etiologi kriminal. 7. 6. Viktimologi, peran dan penderitaan korban. 7. Teori-teori kriminologi modern. 8. Kajian kriminologi kejahatan konvensional. 9. Perlindungan korban kejahatan. 10. Kajian kriminologi kejahatan kekerasan dan kejahatan kekerasan seksual. 11. Kajian viktimologis terhadap anak dan perempuan sebagai korban. 12. Kajian viktimologi terhadap korban kejahatan mayantara. 13. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan dan kenakalan remaja. Dan 14. Kajian kriminologi terkait peran institusi penegakan hukum. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri berdiskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang dimana fungsinya itu untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelum dan akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Nah, selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dengan menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom Meeting juga biasa digunakan untuk berdiskusi terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Selain itu, saya juga menggunakan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan, saya juga akan menjelaskan bobot-bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester, ujian tengah semester, tugas, kehadiran, keaktifan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kriminologi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi perlindungan dari Allah, kesehatan, sehingga kita masih bisa dapat bertemu dalam tatap muka di mata kuliah kriminologi. Nah, kalau berbicara masalah kriminologi, kita itu pasti akan berbicara masalah kejahatan. Karena kriminologi itu berasal dari kata crime yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Jadi kalau kita berbicara kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kalau kita berbicara kriminologi juga, itu artinya selain kejahatan itu pasti ada pelaku dan korban, ya. Jadi kriminologi berkaitan juga dengan ilmu viktimologi. Kalau kriminologi dia berbicara masalah kejahatan, viktimologi dia berbicara masalah apa? Apa tadi yang saya bilang? Masalah korban. Nah, pengertian kriminologi menurut beberapa
pakar. Contohnya menurut Bonger, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dan menurut Edwin, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Nah, tadi kita berbicara juga masalah viktimologi. Nah, viktimologi itu kan ilmu mengenai korban kejahatan dan korban penghukuman. Tetapi sebelum lanjut, kira-kira selama ini yang paling banyak terjadi korban itu siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kita cari tahu dulu kenapa bisa perempuan selalu menjadi korban. Kira-kira kenapa? Ini karena adanya ketidaksetaraan gender, ya. Ada yang tahu gender itu apa? Ada yang tahu? Hah? Benar. Gender itu merupakan jenis kelamin, tetapi ada perbedaannya. Ada yang tahu perbedaan jenis kelamin dengan gender? Ada yang tahu tidak? Nah, sekarang pengertian gender. Gender kan tadi sama dengan artinya jenis kelamin, tapi itu kan sebenarnya berbeda. Kalau gender kira-kira apa? Sifat. Kira-kira bagaimana? Coba saya tanya laki-laki. Menurut kalian perempuan itu bagaimana? Menurut saya tentang pandangan saya mengenai perempuan, terutama itu dalam karakter perempuan itu banyak beberapa karakter. Coba satu kata. Satu karakter. Iya. Apa? Itu kadang biasa. Bilang aja, cengeng umpama apa? Egois. Aduh, egois. Oke. Yang di sampingnya kira-kira apa lagi? Menurut kau perempuan itu bagaimana? Tadi egois. Terus? Lemah. Aduh, lemah. Kalau yang satunya, coba yang kacamata. Apa? Rajin. Oke. Sekarang saya tanya, perempuan menurut kalian laki-laki itu bagaimana? Coba satu orang, coba kamu. Egois. Oke. Yang satunya, sampingnya? Keras. Oke, tadi ada yang bilang perempuan lemah. Terus perempuannya menjawab bahwa laki-laki itu keras. Kalau yang satunya, sampingnya apa? Kasihan. Jadi egois semua ini. Coba yang kacamata apa lagi? Ganteng. Oke, ya karena perempuan memang dia sifatnya cantik. Coba yang di sampingnya, kira-kira menurut kamu laki-laki tuh bagaimana sifatnya? Hah? Aku nggak tahu. Punya saudara laki-laki tidak di rumah? Ya kira-kira sifatnya kakaknya kan bagaimana? Jadi biasanya itu tadi kalau laki-laki identik dengan keras, perempuan lemah. Toh laki-laki identik berkuasa ya. Pemimpin, perempuan itu biasa identiknya penurut, ya harus mengikuti. Terus biasa kalau laki-laki umpamanya apa lagi ya? Bertanggung jawab. Perempuan itu yang ditanggung, begitu. Paham? Jadi kalau gender dia itu bersifat mudah berubah, tidak sama tadi kayak jenis kelamin kan tidak bisa berubah kan? Yang ciptakan juga Tuhan, sedangkan gender dalam hal ini sifat itu yang ciptakan adalah masyarakat sendiri, kita sendiri yang ciptakan. Seperti tadi anggapan bahwa perempuan itu lemah, manja, cengeng umpamanya kan, itu kita yang menciptakan sendiri. Nah, dari adanya ketidaksetaraan gender inilah yang menimbulkan ada yang namanya seperti multiburden. Multiburden itu adalah beban kerja perempuan lebih berat daripada laki-laki, gitu. Paham? Contohnya, perempuan itu kalau laki-laki dia bekerja di luar umpamanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sedangkan perempuan itu dia bekerjanya 24 jam. Mungkin sampai anak dan suaminya istirahat baru mereka istirahat kan begitu itu. Makanya dibilang beban kerja perempuan itu lebih berat daripada laki-laki. Itu yang namanya multiburden. Oke, itu tadi yang namanya eksploitasi, karena ada keuntungan yang didapat dengan mengeksploitasi perempuan dan anak. Kalau anak kan biasa kita kasihan, itu biasa pengemis yang gendong anaknya, itu kan biasa kita kasihkan kita karena kita ada rasa iba, ada rasa kasihan. Terus ada lagi yang namanya stereotip. Stereotip itu pelabelan.
perempuan itu dicap cantik, kan cantik, terus manja, perayu, penggoda. Nah, makanya kalau kita perhatikan itu biasa di berita. Kalau coba perhatikan itu berita, judul-judul berita, seorang perempuan cantik diperkosa, begitu toh? Atau seorang janda seksi mengalami pelecehan seksual. Nah, di sini sebenarnya adalah reviktimisasi kembali, bahwa korban menjadi korban kembali. Di mana letak reviktimisasinya di sini? Di mana kira-kira? Betul. Jadi perempuan itu sudah jadi korban toh, tapi dengan adanya pemberitaan dengan judul yang begitu lagi, itu yang mengakibatkan perempuan korban menjadi korban kembali, itu yang namanya reviktimisasi. Dengan judul beritanya saja kan dibilang perempuan cantik. Kenapa mesti dijelaskan sih perempuan cantik atau janda seksi umpama mengalami ini? Jadi seolah-olah dari tulisan dan judul itu menggiring opini ke pembaca untuk berhayal, untuk berasumsi bahwa oh iya memang, oh dia karena dia seksi itu karena dia terlalu cantik apa itu kan. Jadi memang karena stereotipnya kita perempuan itu cantik, jadi kita lagi yang disalahkan kan kayak gitu. Perempuan itu biasa selalu menjadi korban kekerasan, bukan cuman dalam rumah tangga. Ternyata ada juga kekerasan dalam berpacaran, ada. Itu banyak kasus orang masih berpacaran terus mengalami KDRT. Di sini ada yang berpacaran tidak? Ada? Ada tidak? Banyak Bu. Banyak. Mengaku saja Bu. Iya, mengaku. Nah, itu di dalam orang berpacaran itu memang bisa mengalami kekerasan juga, mengalami tindak kejahatan kekerasan. Nah, dan biasanya juga makanya itu biasa ada sosialisasi untuk perlindungan perempuan dan anak atau tentang kejahatan-kejahatan ini, karena orang kan biasa itu ternyata kekerasan itu dianggap bukanlah untuk, apalagi yang ini tadi yang saya bilang, padahal sebenarnya banyak kasus terjadi di usia-usia remaja, itu banyak sekali. Subordinasi itu adalah hubungan bertingkat antara laki-laki dan perempuan. Misal begini, di dalam suatu keluarga laki-laki itu masih diberi peluang pendidikan yang lebih besar dibanding perempuan gitu, karena ada anggapan bahwa oh perempuan itu saja setelah untuk apa sekolah tinggi-tinggi, nanti kan mau masuk dapur juga, kawin juga, menikah juga kan. Kalau laki-laki biasanya diutamakan karena dibilang penerus keluarga. Makanya masih ada lah mungkin di daerah-daerah terpencil misalnya yang memang memposisikan perempuan itu di bawah, toh laki-laki saja yang paling diutamakan. Nah, ini banyak juga terjadi saya lihat. Misalnya begini, pernah satu contoh kasus, saya pergi ke rumah teman, terus saya lihat kenapa dia siapkan memang makanan, tapi itu makanannya tuh dipisah. Jadi untuk anak laki-lakinya lain, anak perempuannya lain gitu. Misalnya lah yang laki-laki disiapkan umpamanya ikan ya, di bagian perutnya untuk laki-laki, sedangkan perempuan kepalanya saja. Itu biasa ada pembedaan, dan itu masih ada sampai sekarang, masih ada lah beberapa yang menganut begitu, paham begitulah bahwa laki-laki itu memang harus diutamakan lah dibanding perempuan. Jadi kaitannya sebenarnya dengan kriminologi itu tadi kita mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan dari timbulnya kejahatan itu akibat dari kejahatan menimbulkan korban. Dan kenapa korban selalu kebanyakan perempuan? Itu tadi karena sudah ada anggapan dari masyarakat tadi. Anggapan kalian juga tadi bilang perempuan itu lemah, padahal sebenarnya perempuan itu tidak lemah kan, seperti itu. Jadi memang saling berkaitan antara kriminologi, viktimologi, itu berkaitan semua, kejahatan dan korban, gitu ya. Oke, itu tadi penjelasan Ibu mengenai kriminologi dan viktimologi. Kira-kira ada pertanyaan?
Baik, ada Bu. Yuk, tadi kan kita sudah jelaskan mengenai antara perbedaan gender dan segala macam tadi apa. Dan sempat juga tanggapi tentang epistemologi. Kan tadi itu penjelasannya kita mengenai epistemologi kan bahwa tadi kan selama ini antara kedua belah pihak laki-laki perempuan kan ini kita masih dibedakan. Pertanyaan saya, bagaimana Bu antara kita kedua belah pihak ini mendapatkan solusi untuk kesetaraan tersebut supaya tidak saling kayak seperti dibeda-bedakan Bu. Kan ini kalau kita berpikir di kalangan masyarakat itu kebanyakan pola pikirnya mereka masih begitu Bu. Yang tadi Ibu yang menjelaskan, makanya saya minta solusi sama Bu gimana caranya kita supaya bisa kita sebagai laki-laki berpikir ini supaya bisa kayak setarakan ini perempuan Bu. Maksudnya jadi kita kayak anggap lemah atau apa. Sedangkan itu kalau menurut saya perempuan itu sangat kuat. Karena kenapa? Perempuan itu bisa katakan serba bisa Bu. Ini saya Bu solusinya. Oke, mengenai pertanyaan tadi, kesimpulannya dari pertanyaan Anda bahwa bagaimana cara agar setara ya antara laki-laki dan perempuan, kira-kira bagaimana solusinya? Oke. Nah, ini kan kita tujuan mempelajari kriminologi dan viktimologi ini yang kaitan viktimologi yang berkaitan sama kriminologi ini kan untuk kita tahu ternyata sebabnya karena ini, ada ilmu pengetahuan yang kita dapat karena ini begini penyebabnya, sehingga dari ilmu pengetahuan yang kita dapat yang kita pelajari itu supaya bisa bukan menjadikan kita sebagai pelaku, tetapi menjadikan kita agar lebih waspada dan lebih tahu ternyata kalau saya melakukan ini termasuk kejahatan kan. Terus dari kejahatan perlindungan korban ini dari segi untuk adik-adik mahasiswa kedepannya harus memang perlu banyak sosialisasi kepada masyarakat bahwa masalah gender terutama masalah perempuan dan anak harus ditahu kenapa penyebabnya perempuan selalu jadi korban, anak jadi korban, itu harus memang selalu ada sosialisasi dampaknya. Kita harus memberikan pengetahuan. Inilah gunanya kita sekolah agar kita dapat memberitahu, memberi pemahaman kepada masyarakat awam bahwa ternyata tanpa kita sadari ini sudah termasuk ketidaksetaraan gender. Dari ruang lingkup yang kecil-kecil kayak dulu, misalnya kita sudah merasa bahwa adik-adik punya saudara laki-laki atau perempuan, dan memang pasti kalian akan tahu perilaku kedua orang tua kalian. Biasanya itu memang ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kalian sudah tahu ini ternyata saya diperlakukan lebih khusus dibanding saudara saya, kalian bisa menasihati ayah atau ibu, bilang Pak jangan begini kan, itu kasihan saudaraku yang perempuan kayak begitu. Itu sebenarnya jadi kita sudah tahu dulu kan. Nah, ini dalam basis lingkup yang kecil, keluarga kan itu lingkup yang paling kecil dulu di dalam masyarakat. Nanti setelah sampai di masyarakat kalian sudah paham, ternyata yang begini namanya ketidakadilan gender, kasihan perempuan. Tugas kita lah sebagai mahasiswa hukum memberi sosialisasi pemahaman kepada masyarakat, bilang jangan. Jadi ini adalah dulu upaya preemptif sebelum terjadi ya, pencegahan. Kita banyak-banyak ini. Makanya pentingnya memang kita memahami masalah korban juga, masalah kejahatan juga, supaya ini sebenarnya untuk mencegah dari kita sendiri. Jadi ketika kita sudah paham, kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh Pak, nggak boleh kayak gitu. Kira-kira ada yang mau tambahkan? Kira-kira bagaimana kira-kira solusi agar tidak terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender? Contohnya juga misal di dalam perusahaan. Nah, itu kalau dulu kan masih sedikit perusahaan yang menyiapkan ruang ini, apa sih namanya tuh, yang untuk kalau ibu menyusui. Sekarang itu dengan maraknya suara-suara untuk memperjuangkan hak gender itu sekarang sudah disiapkan memang ruang khusus, apakah itu yang ruang untuk khusus menyusui kan kayak begitu.
Terus kalau sekarang juga saya lihat perempuan juga sudah diberi peluang yang sama, walaupun tidak sebanyak laki-laki, misalnya menjadi anggota dewan. Kalau dulu mungkin kebanyakan laki-laki, perempuan sedikit, dan kalau sekarang mungkin alhamdulillah ya, walaupun tidak sebanyak tapi mulai ada lah, maksudnya banyak tapi tidak sebanyak pria yang menduduki menjadi anggota dewan. Alhamdulillah juga di Indonesia kita pernah presidennya seorang perempuan. Seperti sekarang juga kan pemimpinnya kita, wali kota kita perempuan. Dan ini menjadi pembelajaran bahwa ternyata itu tadi ketidaksetaraan gender itu untuk masyarakat di kota itu sudah saya rasa tidak ada, tapi untuk yang di masyarakat pedesaan itu memang masih ada. Nah, inilah tugas kita nanti kalian pada saat KKA, nanti kalau ada materi-materi hukum bisalah disampaikan kepada masyarakat, masalah kriminologi, masalah kejahatan yang menimbulkan korban, dan korban itu kenapa bisa terjadi korban, karena itu tadi masalah gender itu nanti kalian bisa sampaikan pada masyarakat. Bisa juga penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai kekerasan itu kan banyak, ada kekerasan itu tadi dalam pergaulan. Apa sih yang paling marak sekarang? Bully. Iya, bully kan, nah itu masuk. Ya itu tadi. Jadi pengetahuan kita yang kita transfer ke masyarakat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, cukup Bu. Sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih. Nah, karena sudah tidak ada dipertanyakan, maka perkuliahan hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Jangan malas-malas untuk kuliah. Tetap semangat ya. Kalau begitu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.